Bismillahirrahmanirrahim. Ayyub alaihissalam adalah nabi yang terhitung dari urutan 25 itu urutan ke-12 ya. Dan beliau sangat dekat dengan Yusuf alaihissalam ya. Artinya di atas beliau adalah Nabi Yusuf. Bahkan dinukil dalam beberapa referensi beliau ini menikah dengan cucunya Nabi Yusuf, istrinya yang bernama Rahmah ya. Dan ini terkenal sekali istrinya dengan kesolehannya dan kesabarannya pada saat Nabi Ayub diuji nanti. Dan setelah beliau ada anaknya Zulkifli atau Zalkifli adalah nabi juga. Dan setelah itu ada Shu'aib, ada Musa ya, yang datang di urutan setelahnya. Jadi beliau di atas Nabi Musa alaihissalam ya. Dan Nabi Ayub alaihissalam ini seorang nabi yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kedua suku tadi yang sudah kita sebutkan. Dan dia diberikan oleh Allah SWT kelebihan yang sangat luar biasa. Diberikan ketampanan, istrinya juga cantik ya, kemudian punya keturunan banyak. Dalam beberapa athar disebutkan beliau punya 12 orang anak laki-laki, semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar. Kemudian Allah pun memberikan dia segala macam jenis harta. Jadi dia punya peternakan yang sangat banyak, dia juga punya perkebunan ya, sehingga menjadi pada saat itu dia orang terkaya di wilayahnya. Jadi dia sudah menjadi seorang nabi, dikaruniakan kelebihan fisik yang sangat tampan, tinggi, putih ya, keturunannya banyak, apalagi mayoritasnya laki-laki semua yang memang bisa mewarisi beliau. Salah satunya nanti jadi tentu ada nanti anaknya menjadi nabi yaitu Zulkifli, tapi bukan yang 12 awal, tapi nanti akan ada yang lahir setelah 12 itu meninggal dunia dalam ujian atau dari pada saat datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Juga dia termasuk orang yang kaya raya. Dan Anda bisa bayangkan sudah punya kelebihan fisik, diangkat menjadi seorang nabi yang berarti juga dia raja pada saat itu karena dia memimpin manusia. Kemudian kaya raya, memiliki keturunan dan seterusnya. Berjalanlah kehidupan beliau tentu penuh dengan kedermawanan, penuh dengan kesolehan yang luar biasa. Dan saya setelah menelusuri beberapa referensi tidak menemukan ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang pelanggaran beliau sehingga datang ujian tersebut. Tapi ada beberapa yang dinukil dari beberapa referensi tentang sebab beliau diuji. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau atau Ayyub ini menjadi orang yang saleh karena engkau limpahkan banyak sekali harta padanya, sehingga dia bisa berbuat kebaikan dengan hartanya tersebut." Nah, iblis tidak bisa menggoda Ayyub alaihissalam. Pada saat dia kaya raya, digoda untuk tidak bersedekah, tidak berbuat baik, nggak ada pengaruhnya pada beliau. Karena Allah SWT mengatakan, innahu awwab. Dalam akhir ayat tadi disebutkan artinya orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ciri hampir semua nabi-nabi dengan julukan atau diberikan predikat awwab ini. Orang yang sangat patuh, pokoknya Allah perintahkan dikerjakan, apapun konsekuensinya, Allah larang ditinggalkan apapun konsekuensinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada iblis dengan menguji. Ujiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat harta itu dari Ayyub alaihissalam. Kurang lebih 18 tahun atau 20 tahun beliau dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Kemudian di hari pertama tahun ke-21 Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ayyub alaihissalam. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Hari pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan matinya seluruh hewan ternaknya, perkebunannya juga hancur gitu kan, sehingga dalam satu hari seluruh harta yang dia miliki habis. Di hari kedua Allah Subhanahu wa ta'ala habislah harta tersebut ya. Kemudian ditemukan Ayyub alaihissalam tidak berbicara apapun, artinya tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa terjadi itu?" Tiba-tiba dia berdoa sama Allah minta supaya dikeluarkan dari permasalahan. Tidak. Nabi Ayyub alaihissalam bersyukur kepada Allah, kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa athar disebutkan pada saat musibah itu datang dan disampaikan oleh beberapa orang pegawai beliau, maka beliau langsung
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, justru makin dekat kepada Allah. Justru lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun berkata, ya Allah, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala membanggakan Ayub, ya, kalau dia tidak melakukan, ternyata dia tidak tergoda walaupun hartanya sedang diuji. Maka iblis mengatakan, ya Allah, mungkin dia karena masih memiliki nikmat di tubuhnya, di keturunannya. Maka Allah pun mencoba Nabi Ayub AS dengan penyakit yang sudah kita dengar, tentunya kusta, yang membuat seluruh tubuhnya, dalam beberapa dinukil dari tafsir Ibnu Katsir pada saat menjelaskan tafsir ayat ini, dinukil beberapa athar bahwasanya seluruh tubuhnya kena, dan dikatakan dalam buku itu pun bahwasanya beliau termasuk orang yang pertama kena cacar air, sehingga tidak ada tubuhnya kecuali semuanya kena dari kepala sampai kaki. Yang hanya aman adalah lidahnya yang digunakan berzikir dan hatinya juga yang membuat dia masih bisa hidup. Selebihnya semuanya kena penyakit ini dan menular, atau membuat orang, sebenarnya bukan menular tapi membuat orang khawatir tertular. Nah, terbukti beliau tidak menulari siapapun gitu. Nah, pada saat itu teman-teman sekalian, kedua belas anaknya pun yang laki-laki tadi lagi makan di bawah sebuah ruangan. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, rubuh bangunan tersebut lalu mati semuanya. Maka dalam hitungan hari saja, ya, tiba-tiba semuanya hilang dari beliau alaihi salatu wassalam. Hilang seluruh hartanya, jadi miskin tiba-tiba. Hilang kesehatannya, ketampanannya karena penyakit yang luar biasa sehingga membuat tubuhnya mengurus, dan juga orang pada meninggalkan dia. Didukil oleh Ibnu Katsir, hanya 3 orang yang tinggal bersama Ayub, ya, maksudnya yang masih sering bertemu. Yang satu ini adalah istrinya yang terus patuh, ya, yang bernama Rahmat tadi saya katakan, cucu Nabi Yusuf alaihissalam, tetap bertahan dengan Nabi Ayub alaihissalam dan mengurus suaminya segala sesuatunya. Dan ada 2 orang saudara terdekatnya, ya, tapi ini karena ada nama-nama yang disebutkan dari riwayat Israiliyat, saya tidak sebutkan. Intinya ada 2 saudaranya yang memang sering bolak-balik menemaninya, ya, atau bolak-balik menanyakan kabarnya. Dan pada saat melihat keadaan Ayub alaihissalam dalam kondisi seperti itu, Nabi Ayub alaihissalam tidak berkeluh kesah sama sekali. Beliau dengan tenangnya tetap saja sabar. Tahu ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa gitu, sampai ada istilah sering disebutkan oleh orang-orang bijak, sabarlah sebagaimana sabarnya Ayub, atau sabar Ayub, terkenal dan kesabarannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala uji, dia nggak cari tahu lagi sebabnya, tugas dia sabar dan diterima sama dia. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan dari kehidupan Ayub ada pelajaran bagi ulil albab, orang yang cerdas, yang punya akal sehat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji, dan itu bukan karena kekuatan iblis, bukan dengan yang lainnya. Walaupun di sini, ya, Nabi Ayub menyadari, maka Nabi Ayub mengatakan tadi dalam ayat yang kita bacakan, sesungguhnya syaitan telah, ya, menggangguku dengan penyakit dan cobaan seperti ini. Dari syaitan memang penyebabnya. Nabi Ayub AS tahu masalah itu, tapi beliau menerimanya dan tidak berkeluh kesah. Tetap dia jalani kehidupan. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan juga, kalau istrinya sempat setelah 18 tahun ujian itu berlalu, mengatakan, wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak minta supaya Allah mengangkat penyakit ini? Maka Nabi Ayub AS bertanya pada istrinya, berapa tahun dulu kita mendapatkan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub AS, berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah? Kata istrinya 18 tahun. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu untuk minta kepada Allah. Artinya belum berimbang antara nikmat sama cobaan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, di saat lagi genting-gentingnya permasalahan tersebut, ya, ini bukan waktu 1-2 hari, ya, sangat luar biasa. Tiap saat di semua sisi tubuhnya keluar cairan, ya, yang baunya tidak sedap, kemudian juga membuat dia ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga dia tidak bisa menyampaikan agama Allah, tidak ada harta. Jadi makanan pun hanya diantar oleh 2 saudaranya tadi, secukupnya yang mereka bisa. Nah, istrinya pernah merasa perlu ada makanan yang bergizi yang baik, maka terpaksa dia bekerja. Bahkan dalam beberapa disebutkan Ibnu Katsir sempat menjadi pembantu di rumah beberapa orang yang tadinya adalah mad'unya, orang-orang yang didakwahi.
Tapi akhirnya mereka memberhentikan istri Nabi Ayub alaihissalam bekerja karena mereka khawatir jangan sampai istrinya membawa penyakit itu yang dikhawatirkan menular kepada mereka. Seperti itu kurang lebih. Maka dia pun akhirnya berijtihad, istrinya ini menjual rambutnya. Begitu disebutkan dalam beberapa athar, menjual rambutnya. Entah rambut ini dijual untuk apa, saya kurang tahu, tapi yang jelas dia menjual rambutnya. Ada athar yang menyebutkan sekali dan menyatakan 2 kali. Untuk supaya bisa dipakai uangnya membeli makanan yang baik, yang layak, yang setelah sekian tahun mereka lalui kehidupan cuma makan makanan yang pas-pasan, bahkan kadang-kadang cuma sehari mungkin sekali makan saja gitu. Tanpa menyampaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia pun dalam athar atau riwayat ini membawa makanan yang enak. Nabi Ayub alaihissalam tanya, dari mana engkau menemukan makanan yang semewah ini? Sementara Nabi Ayub alaihissalam tahu, kita tidak pernah bertahun-tahun dapat makanan seperti ini. Nabi Ayub ingin tahu. Maka akhirnya istrinya pun mengaku kalau menjual rambutnya. Dalam athar itu disebutkan beliau membuka jilbabnya dan ternyata lihat rambutnya tidak ada. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun marah pada saat itu. Marah gitu. Artinya tidak dibutuhkan ini. Dan beliau sempat bersumpah akan mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Ya, artinya dia menyebutkan seperti dan dia bersumpah atas nama Allah. Mengatakan, ya saya bersumpah akan mencambukmu dengan perbuatan ini. Dalam riwayat yang lain atau asal yang lain disebutkan bahwasanya iblis menjelma jadi seorang tabib yang minta izin dari istri Ayub untuk masuk ya atau memberikan obat kepada Nabi Ayub supaya Nabi Ayub sembuh. Seperti itulah. Dan Nabi Ayub selama adalah seorang nabi dapat wahyu kalau itu adalah iblis. Maka dia pun menolak pada saat itu dan akhirnya menyatakan bahwa dia akan mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Kenapa mengizinkan iblis untuk mencampuri urusan ini? Padahal sebenarnya ini murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau mengatakan saya akan sabar sampai masalah ini diangkat oleh Allah. Setelah itu teman-teman sekalian, istri Nabi Ayub setelah berjalan sekian lama pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sebuah athar ini juga semua disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, tapi karena dia juga tidak bisa sabar meninggalkan suaminya, dia pun kembali. Kuasa Allah Subhanahu wa taala pada saat istrinya meninggalkan beberapa waktu, tidak disebutkan apakah itu hari, apakah itu kalau kita sekarang mungkin jam, yang jelas dia meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, maka Nabi Ayub pun berdoa mengucapkan tadi yang kita baca itu. Ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit seperti ini. Tadinya istrinya yang ngurus dia, sampai buang air pun diurus oleh istrinya segala macam. Sekarang istrinya nggak ada. Aku telah ditimpa penyakit, tapi karena adabnya luar biasa kepada Allah SWT, dia tidak mau mengatakan, ya Allah ini sudah 20 tahun nih saya tersiksa, atau 18 tahun saya tersiksa. Sembuhkan saya. Enggak. Dia cuma mengatakan, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit seperti ini, tapi kau adalah zat yang maha penyayang. Jadi maksudnya, seakan-akan Nabi Ayub AS mengatakan, kalau engkau mau menyembuhkan aku, sembuhkan ya Allah. Kalau memang kamu ingin masih mengujiku, aku akan menerimanya. Maka tadi dalam ayat juga yang kita baca, Allah pun akhirnya memerintahkan dia untuk menyentakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah sumber mata air yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah air untuk kamu mandi, air yang sejuk untuk kamu mandi dan minum. Ya. Maka Nabi Ayub AS pun mengambil, meminum air tersebut, ya, kemudian juga memakai mandi. Ya, dipakai mandi. Dengan seketika pada saat itu, seluruh penyakit Nabi Ayub AS hilang. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebutkan, dia kembali lebih tampan, lebih sehat dari 20 tahun yang lalu. Jadi bagaimana orang yang sudah tadinya keriputan, penuh dengan penyakit kulit dan segala macam, dan sekian puluh tahun atau belasan tahun dalam kondisi susah, tiba-tiba kembali bahkan lebih tampan, lebih segar, lebih bagus kulitnya daripada sebelum diuji. Bertepatan dengan itu terjadi, istrinya masuk ke dalam rumah. Lalu istrinya sempat mengatakan, wahai hamba Allah, di mana orang yang tadinya di sini yang diuji oleh Allah? Dia tidak tahu kalau itu suaminya karena perubahan yang terjadi luar biasa dan tidak masuk di akal dia sebagai manusia.
Tiba-tiba Nabi Ayub menjadi begini. Maka Nabi Ayub AS tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, inilah aku, Ayub. Maka istrinya mengatakan, Maha suci Allah yang telah melakukan ini, ya, yang telah memberikan kamu ini. Maka subhanallah, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan seluruh, ya, yang tadinya Allah ambil. Dan ini yang menjadi sebuah poin penting pelajaran dari kesabaran Ayub alaihissalam. Allah mengembalikan seluruhnya, keturunannya, kemudian juga hartanya, juga kesehatannya. Dan itu dalam hitungan hari. Di hari yang beliau mohon kepada Allah SWT tadi dikeluarkan mata air di dekat ranjangnya, maka beliau pun sembuh dengan itu. Kemudian, ya, di hari yang selanjutnya, tersebar berita, istrinya langsung menyampaikan kepada kaumnya kalau Ayub alaihissalam sudah sembuh. Orang pada datang melihat, kayak nggak percaya. Ternyata mereka memang betul melihat Ayub alaihissalam sembuh, bahkan Ayub lebih tampan, lebih rapi, lebih bersih daripada sebelumnya. Maka ada di antara mereka yang menyumbangkan harta-harta mereka. Dalam sebuah riwayat yang lebih kuat daripada ini menyebutkan tentang Nabi Ayub alaihissalam punya, masih ada lahan dia, ya, yang tadinya kena hama atau habis, ya, diuji oleh Allah SWT peternakan dan perkebunannya. Allah Subhanahu Wa Taala penuhi semua itu, ya, kembali dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepingan-kepingan emas, ya. Ada riwayat menyebutkan seperti bentuk belalang-belalang tapi dari emas yang penuh, ya, di lokasi itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun kembali menjadi kaya, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi yang kita bacakan, dan kami kembalikan seluruh yang dia miliki termasuk keluarganya dan kami lipat gandakan. Makna dilipat gandakan, Ibnu Katsir menyebutkan ada yang dilipat gandakan dalam arti kata Allah hidupkan kembali yang sudah mati, yang 12 orang, lalu Allah buat juga istrinya melahirkan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya istrinya setelah itu hamil dan melahirkan anak 2 kali lipat dari jumlah yang sebelumnya. Tadinya 12, berarti sekarang menjadi 24 anak atau 26 anak, sebagaimana tadi Ibnu Katsir sebutkan, sekitar 26 anak. Jadi bagaimana teman-teman sekalian pada saat ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa bersabar. Dan tingkatan sabar ini sama dengan, ya, syukur pada saat nikmat datang. Jadi bagaimana nikmat supaya bisa bertambah dengan bersyukur, maka cobaan datang bersabar. Ini solusi terbaik. Tidak akan pernah ada solusi yang lain. Dan pada saat cobaan lagi datang, kita tidak perlu lagi menanyakan kenapa terjadinya. Tapi tugas kita, oh ini gangguan, ini fitnah, ini ghibah, ini penyakit, ya udah tugas kita bersabar. Tinggal kita jelaskan teman-teman apa sih makna sabar itu. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi jangan sampai Anda memahami sabar, ngelus dada kemudian duduk manis. Tidak, bukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda bangun tidur dalam kondisi flu, demam misalnya, maka Anda pada saat itu menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Anda terima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda ikhtiar, ya, ikhtiar dengan cara meminum, ya, obat misalnya atau konsul sama dokter. Ini semua hal-hal mendasar yang boleh dilakukan, dan ini masuk dalam bab sabar. Jadi jangan sampai ada orang yang sakit kemudian dia berobat sana sini lalu Anda mengatakan oh, orang ini nggak sabar. Enggak, justru dia sabar. Yang penting dia menerima itu sebagai cobaan dari Allah SWT lalu dia ikhtiar. Dan itu yang dicontohkan juga oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap ikhtiar ini, bukan tidak ikhtiar. Beliau pada saat itu ikhtiar berobat sana, berobat ini, coba. Tapi beliau memang tetap ikuti dengan kesabaran. Bukan beliau, ya, tergopo-gopo, memprotes Allah dan segala macam. Dan Nabi SAW sudah sebutkan masalah itu. Kalau telah terjadi sesuatu, katakan la qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah melakukan apa yang Allah sudah takdirkan, Allah melakukan apa yang dia inginkan. Dan jangan seorang dari kalian mengatakan, ya, lau, kalau seandainya. Karena lau atau kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan, membuka pintu syaitan. Jadi ini teman-teman sekalian hal mendasar yang harus difahami tentunya, ya. Baik, ini kurang lebih gambaran umum tentang masalah Nabi Ayub alaihissalam. Dan coba insya Allah kita kembali membaca lagi ayat, ya. Saya minta apa yang saya sampaikan tadi kita hubungkan dengan ayat yang tadi sudah kita baca, ya. Coba saya bacakan kembali ayatnya.
Kita mulai dari tadi Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 83-84 ya, supaya Anda connect dengan kisah yang baru saya sampaikan tadi. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah atau pelajarilah kisah Ayub pada saat dia memanggil kami, memanggil Tuhannya, berdoa bahwasanya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih.